Oke, selamat siang. Oke, di sini saya Putri Regita ingin mewawancarai terkait etika bisnis di lingkungan kerja. Sebelumnya bisa perkenalan dulu nih dari mana kakaknya? Perkenalkan, nama saya Wahyu Nugraha dari salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Oke, eh, sebelumnya tuh bisa dijelasin sedikit nggak perusahaan yang di tempat kerja kakak ini itu bidang usahanya apa? Terus ngapain aja sih gitu? Di perusahaan retail seperti toko, ekspedisi, terus Oke. yang besarnya sih retail. Oke, kalau boleh tahu nih, posisi kakaknya itu di perusahaan ini tuh apa dan udah berapa lama sih kerja di perusahaan ini? Eh, Posisi bisa dibilang sebagai startup, lama bekerjanya hampir 3 tahun. Oke, sebelumnya nih ada kayak pernah terjadi kasus diskriminasi nggak di lingkungan kerja, kayak diskriminasi gender, usia, agama, suku, atau kayak disabilitas gitu? Ya namanya perusahaan besar kayak gitu biasanya sih ada ya. Cuman nggak seluruh ya. Itu kan masuknya ke oknum sih. Paling biasanya kayak dari anak baru kayak sih kan kamu nilai kayak gitu. Sama kalau biasanya sih di itu lebih terkenalnya pressure kerjanya sih tekanannya itu lumayan besar di retail. Cuman kalau untuk kayak cerita-ceritanya sih pasti ada ya, kayak agama, terus suku, nah, ada. Kalau cek itu nggak ada di saya sih. Oke. Biasanya tuh yang sering terjadi tuh kayak diskriminasi apa, kayak diskriminasi gender kah atau usia tuh paling sering tuh biasanya apa diskriminasinya kalau ada? Biasanya sih ya sih, biasanya itu kan biasanya dari bilang titik ya yang kayak kamu anak baru kok kamu ngatur-ngatur saya gitu loh. Oke, terus selanjutnya itu kayak kan misal nih tadi ada kasus diskriminasi dan mungkin eh, ada nggak sih kayak penanganan khusus dari perusahaan gitu? Misal kalau ada kasus diskriminasi itu gimana perusahaan nyelesain masalah diskriminasi tersebut, tindakannya gitu? Eh, Tergantung tingkat masalah kepada siapa ya, mungkin kalau dia di bawah supervisor mungkin itu lapornya ke dulu, kita kasih masukan, kita kasih saran, kasih bantuan dari perusahaan di kami dan naik tingkat jabatan. Istilahnya kalau di bawah supervisor itu yang bermasalah dapat kita, dan sebaliknya kalau ada masalah saya bisa kita lagi kalau lagi biasanya di perusahaan kita ada namanya kayak bisa namanya juga kayak mereka yang ngurusin salah satunya ada kemudian yang seperti bisa ada kelas itu yang yang di atasan dulu, atasan kita bukan kita dulu. Oke, terus di perusahaan tempat kakak kerja nih itu kayak ada kayak kebijakan atau peraturan atau kode etik khusus gak sih untuk kayak mencegah terjadinya diskriminasi di lingkungan kerja gitu?
bangun sangat bagus ya, terus sama jujur, berarti yang penting. Oke, ada nggak sih kayak di lingkungan kerja tuh peran kayak peran atasan atau peran senior atau mungkin HRD dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil kayak gak ada diskriminasi gitu. Itu gimana? Ada peran atasan nggak dalam menciptakan itu? Ya, ada ya, soalnya yang sebelum mulai berarti ada meeting, ada yang meeting, diberitahu lah awal kerja apa aja yang harus dilakukan, apa aja yang nggak boleh dilakukan, itu pasti ada, dan masukan-masukan dari mereka juga sebelum mulai kerja. Itu sih Oke. biasanya di itu aja. Di tempat kerja atau perusahaan kakak nih itu kayak ada pelatihan atau kayak pelatihan khusus gak kayak tentang keberagaman di tempat kerja itu gimana? Kayak jadi untuk mencegah diskriminasinya itu ada kayak pelatihan khususnya nggak? Nggak ada sih, itu udah dari individu masing-masing sih. Iya, Hmm, oke, mungkin kayak mungkin kayak taatin sama peraturannya aja ya. hmm, Soalnya kan di perusahaan pasti, setiap perusahaan pasti ada aturan-aturan. Mungkin masih dipatuhi. Kalau jalannya sih nggak akan mungkin diskriminasi. jadi kayak nggak ada pelatihan khusus gitu ya, cuman mungkin dari aturan-aturan aja gitu. Itu aja. Oke, eh, selanjutnya nih kayak nanya mau nanya pendapat nih, menurut kakak nih tantangan terbesar dalam menciptakan tempat kerja yang bebas diskriminasi itu bagaimana? Pendapat ya, Iya, apa gimana tadi? pendapat kayak menciptakan eh pendapat tantangan gitu, tantangan terbesarnya menurut kakak ini dalam menciptakan tempat kerja yang bebas diskriminasi itu gimana? Tantangannya ya biasanya perbedaan umur ya, perbedaan umur, biasanya berbeda juga pola pikirnya. Biasanya itu aja sih tantangannya. Oke, terakhir nih ada nggak sih kayak saran atau gimana tentang kayak biar perusahaan lain itu mendapat menghindari diskriminasi di tempat kerja? Hmm, saran ya, mungkin yang atasannya lebih memperhatikan bawahannya sih, diajak ngobrol, terus diajak briefing satu sama lain, ditanya apa permasalahannya, mungkin itu aja sih. Oke, udah sih segitu aja pertanyaannya mungkin. Oke, oke. Oke, oke. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu nggak Mbak? Oke, nama saya Junita, saya dari bekerja di asuransi swasta di Indonesia. Umur saya di 32 tahun saat ini. Oke, eh, selanjutnya tuh kayak bisa dijelasin sedikit nggak Kak, ini tuh perusahaan yang tempat kerja kakak ini di bidang apa atau bagaimana gitu? Saat ini saya bekerja itu di asuransi swasta. Di ini asuransi multinasional ya yang ada di pusatnya itu kayaknya di Thailand deh kayaknya kayak Thailand. Ha. Dia itu ada di Thailand, Malaysia, Singapura, Taiwan juga ada. Jadi dia asuransi multinasional yang di Indonesia ini bergerak di bidang jiwa dan juga kesehatan. Saya bekerja di sini sudah dari 2020 sampai sekarang itu udah mau 5 tahun ya berarti ya. Dan tidak tidak di bagian underwriting, bagian kesehatan, Oh, oke. tidak pindah-pindah.
di Jadi departemen tersebut. ya, untuk selanjutnya tuh tentang etika lingkungan nih Kak. Ada nggak sih kayak dari perusahaan Kakak nih dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas operasional sehari-harinya tuh ada nggak dari perusahaan Kakak? Untuk dampak lingkungan sejauh ini sih karena kita perusahaan asuransi sebenarnya mengusung digital ya. Nah, untuk dampak lingkungan sih sebenarnya minim ya, karena kan kalau dari dulu itu kan asuransi itu biasanya kan banyak menggunakan paper ya. Kalau sekarang itu kan memang kita di perusahaan kita itu mengusung untuk digital. Jadi lebih nggak ada paperless sih, itu sih kayaknya. Oh, mungkin kalau dulu-dulu sebelum digital ini mungkin kayak mungkin dampak lingkungannya tuh kayak buang-buang kertas gitu ya kayak Iya, itu kan banyak kemasan. limbah-limbah kertas ya kan. Kalau sekarang semua sistem udah terdigitalisasi, jadi lebih paperless aja sih gitu. Penggunaan kertas itu minim sekali sih di dunia kerja kita sekarang. Oke. Eh, Selanjutnya tuh kayak di perusahaan kakak nih, ada nggak sih kak kebijakan untuk ngurangin dampak lingkungan nih, misalnya kayak pengolahan limbah atau pengurangan emisi untuk kayak dari aktivitas operasional tersebut gitu. Kalau untuk aktivitas operasional mungkin penggunaan listrik ya. Hmm. Jadi kita tuh memang ada program dari HR kita. Dalam sebulan itu ada dua dua kali ya. Kalau dalam sebulan itu 2 kali atau 4 kali itu yang ada namanya program Matengo. Ya, itu benar-benar namanya kita pulang kerja tepat waktu, office hour 8 ke 17. Nah, itu benar-benar di lingkungan kerja, di area kerja kita lagi kalau udah pukul 17 itu lampu lampu dimatikan gitu. Jadi kan itu bisa menghemat energi gitu. Ya benar-benar rekan kerja kita ya benar-benar bisa pulang gitu, bisa melanjutkan pekerjaan di rumah gitu. Jadi kan itu kan penghematan energi sih, tahu saya juga salah satu bentuknya sih dari kita. Oke, dari perusahaan kakak ini kan perusahaan asuransi nih kak, pernah nggak sih kak ada Mm-mm. keluhan atau protes dari masyarakat sekitar kantor gitu misalnya tentang lingkungan gitu kak, atau mungkin eh, ada protes-protes kayak ini berisik atau gimana atau itu ada nggak kak? Oh, sejauh ini karena lingkungan kantor kita itu kan berdirinya memang di gedung perkantoran ya, area sekitar perkantoran. Jadi untuk kebisingan itu polusi suara atau apa kayaknya nggak ada sih, karena memang gedungnya itu berpusat di di area perkantoran yang kanan kiri pun gedung-gedung tertinggi gitu. Jadi sama aja juga kesibukannya sama aja gitu sih. Kalau untuk keluhan dari warga sekitar sih kayaknya belum ada sih, Oh, jadi tidak ada. karena dari lokasi kantor itu sekitar emang kawasan perkantoran, jadi aman ya Kak, belum ada Iya, keluhan. betul, betul sekali, betul. Belum ada keluhan sejauh ini. Eh, dari perusahaan Kakak nih, pastikan setiap perusahaan itu ada CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, dari Mhm. perusahaan Kakak nih, ada nggak CSR yang dijalanin dari perusahaan Kakak nih? Kalau kita itu di perusahaan ada suatu program di mana untuk mengunjungi apa sih untuk memahami asuransi ke masyarakat luas gitu. Jadi kita ada program memang untuk mengunjungi sekolah-sekolah sih, dimulai dari pengenalan literasi keuangan. Pengenalannya itu dari dini gitu. Jadi kita ada program pengunjungan sekolah-sekolah, kita penerangan untuk literasi keuangan, asuransi, kesehatan, apa itulah. Nah, itu sih dimulai dari itu sih, itu program CSR kita sih. Jadi bukan cuma di Jakarta juga ya, sekolah-sekolahnya itu ada di kemarin itu ada di Medan, ada di Semarang deh kayaknya gitu. Sekolah-sekolah di luar Jakarta juga kita kunjungi sih untuk mengenalkan literasi keuangan ke para adik-adik kita sih dari zaman sekolah itu sih udah mulai sih. Itu sih salah satu bentuk CSR dari perusahaan kita. Kira-kira ada CSR lain nggak Kak? Selain program literasi keuangan ke sekolah-sekolah. Paling kalau itu untuk dulu pernah ada program penanaman kerang ya, kerang hijau ya, pembudidayaan kerang hijau. Terus penanaman yang ada di Sunter itu di PIK apa ya? Hutan ya, hutan bakau itu ya, yang di air itu sih paling untuk lingkungan ya itu.
Itu ada juga sih. Tapi setahun itu biasanya kalau untuk program kayak gini tuh setahun bisa 2-3 kali juga sih. Oh, jadi kayak rutin, tapi setiap tahun Betul, itu bisa programnya bisa berubah ya, Kak? betul, betul. Tapi kalau untuk pengenalan literasi itu selalu setiap tahun itu pasti ada programnya. Pengenalan literasi keuangan ini masih di sekolah-sekolah kayak jenjangnya SD, SMP, atau SMA, atau mungkin perguruan S tinggi gitu, Kak? SD, SMP, SMA, semua jenjang sih seperti yang kemarin. Yang di SD kemarin terakhir ada di universitas, ya universitas mana gitu, ada juga. Hmm, Sekarang udah masuk ke lingkungan universitas juga sih untuk jadi pengenalan ini. merata gitulah ya, Kak. Betul, betul. Di Eh, SLB juga ada, pernah di SLB juga. oke, oke. Hmm, selanjutnya tuh kayak CSR, menurut kakak nih, kayak CSR itu benar-benar ini nggak sih kak, yang sepenglihatan kakak tuh berdampak bagi masyarakat dan lingkungan, atau mungkin bisa bersifat formalitas doang nih, atau gimana menurut kakak? Kita sih lebih, menurut aku sih berdampak sih, karena kan kita melihatnya itu kan mengunjunginya daerah-daerah yang terpencil lah gitu ya. Jadi kan mereka bisa lebih mengatur lagi keuangan mereka untuk memberitahu betapa pentingnya keuangan di masa depan, betapa pentingnya kesehatan di masa depan gitu. Jadi memang benar-benar mereka juga bisa merubah pola pikir mereka, untuk merubah sikap mereka juga sih, untuk menjaga keuangan mereka, menjaga kesehatan mereka juga gitu. Berdampak sih sebenarnya. Hmm, dari perusahaan nih kak, kan setiap melaksanakan program CSR nih pasti mereka ada evaluasi atau kayak gimana nih mengukur keberhasilannya, itu bagaimana kak dari perusahaan kakak cara mengukur keberhasilan program CSR-nya? Biasanya itu kita cara mengukurnya itu biasanya apa ya? HR sih yang lebih mendalami sih sebenarnya, kayaknya kita cuma join aja sebagai volunteer ya gitu. Untuk review-reviewnya sebenarnya biasanya di HR sih. Oke. Dari perusahaan kakak ini kan perusahaan swasta nih kak. Dari ada nggak sih kak dari pemerintah itu ada insentif atau tekanan nggak sih kak terkait etika lingkungan yang dilakukan perusahaan kakak, itu ada tekanan nggak dari pemerintah? Kalau dari sisi pemerintah untuk perusahaan kita itu sejauh ini sih masih aman sih. Belum ada sih untuk ada penekanan-penekatan itu sih dalam etika berbisnis sih. Oke. Tantangan dalam menerapkan kayak ramah lingkungan gitu di dalam industri perusahaan ini. Kayak ada tantangannya nggak? Ramah lingkungan ya itu seperti itu sih, kayak sekarang kan di kita itu memang digitalisasi ya. Ya itu juga itu kan jadi kayak kita paperless penggunaannya, seperti itu sih. Itu sih termasuk sih salah satunya kalau menurut aku. Tapi dengan Ramah adanya lingkungan juga. paperless atau digitalisasi itu, menurut kakak malah kayak membantu atau mungkin malah kayak makin kayak ribet gitu, makin sulit gitu. Menurut kakak gimana? Awal-awal penerapan memang itu sulit ya. Karena kan kita tidak terbiasa sebenarnya dari lingkungan kerja yang perusahaan sebelumnya dengan sekarang yang masuk ke sini dengan semua serba digitalisasi gitu kan. Tapi sejauh itu kita belajar-belajar, tapi lebih memudahkan sebenarnya sih, lebih bisa dijangkau di mana saja seperti itu. Dalam lebih efisien sih dalam bekerja sebenarnya dengan digitalisasi ini gitu. Kalau menurut saya. Oke, menurut kakak nih aku mau nanya pendapat kakak. Jadi dalam perusahaan itu etika lingkungan itu menurut kakak menjadi prioritas gak sih di perusahaan? Terus kenapa gitu menjadi prioritas kalau menjadi prioritas? Oh, etika lingkungan itu bisa jadi prioritas juga sih di lingkungan kita. Karena kan memang namanya bekerja itu kan harus support ya semua lingkungan itu kan. Jadi biar tidak juga merasa bosan atau apa gitu sih. Hmm. Biar tidak ada stres sih dalam bekerja sih. Dalam mengelola etika lingkungan yang ada sekarang. Oke, Kak. Mungkin itu aja ya Kak, ininya apa, pertanyaannya, wawancaranya.
Oh, Terima kasih Kak udah luangin waktunya untuk wawancara ini. baik, terima kasih.